Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi ada di Majalaya. Perjalanannya cukup jauh ya, sekitar 7 purnama. Alhamdulillah baru sampai sini. Jadi ini adalah daerah Cigentur. Ini merupakan kolam renang dan ada yang spesial di sini yaitu ada kebun anggurnya. Untuk yang penasaran jangan kemana-mana, simak terus. Jangan lupa subscribe bagi yang belum supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya. Saya juga udah ditemenin sama Pak Haji Api. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai lokasi di tempat ini, kebunnya seperti apa. Kita akan bincang-bincang lebih jauh. Oke, check it out. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di mana nih Pak Haji? Nah, kebetulan saya lagi ada di Bakung Cigentur. Nah, di mana tempat ini merupakan tempat kolam renang dan sekaligus tempat wisata. Nah, ada yang spesialnya di sini yaitu di kebun anggurnya. Jadi kebun anggurnya ini memang tempatnya ini bersatu dengan kolam renang. Jadi buat yang mau ke sini, di sini merupakan tempat edukasi sekaligus para wisata ya Pak Haji. Nanti kita bisa petik anggur untuk icip-icip. Bagi yang pengunjung yang mau icip-icip bisa langsung ke kebun. Dia kolam renangnya teman-teman. Kolam renangnya sekitar ada 5. Jadi kalau mau masuk nanti bisa lewat sana, ada pintu. Kemudian ke kebunnya itu lewat sini teman-teman. Nah ini lagi banyak anak-anak yang lagi tugas sekolah ya atau berenang di sini, atau ada yang bawa keluarga juga bisa untuk renang di sini. Ini kebetulan lagi di hari Minggu, lumayan rame ya. Nah ini kita masuknya lewat sini. Nah ini yang luar biasa adalah kebunnya. Kebunnya cukup luas, sekitar 2000 meter. Nah di sini banyak tambula pot anggur. Dan kalau yang mau istirahat atau memesan makanan bisa di sini teman-teman. Oke, alhamdulillah saya sudah ada di kebunnya. Ini dia kebunnya. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan Pak Haji dulu. Boleh kenalin dulu Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang. Kebetulan saya memiliki kebun anggur di Ujung Berung, namanya Kebun Anggur Api. Saat ini saya berada di Bakung Cigentur, di mana di lokasi ini ada kolam renang untuk pendidikan anak-anak mulai dari SD sampai SMA. Di samping itu, mulai Desember 2021, Ibunda Johan ini menanam anggur. Nah, sudah sampai bulan Agustus, kebetulan anggur ini waktu itu mengalami stagnan ya, 8 bulan tidak memberikan efek yang membahagiakan, justru menjadi keluh kesah. Nah, kebetulan putra beliau berangkat sama-sama saya, dan saya diminta bersama tim di Kebun Api untuk membantu di kebun anggur Bakung Cigentur ini. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada Ibunda ini, usianya akhir tahun ini 80 tahun, tapi semangatnya tidak kalah dengan anak-anak remaja. Tetap luar biasa semangatnya ya Pak Haji. Oke, kita akan bincang dengan Bu Haji. Nah, Bu Haji gimana nih ceritanya untuk kebun ini seluas berapa meter, dan nanti di sini rencananya juga dibuka untuk umum ya Bu Haji. Oke, boleh jelasin dulu Bu Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal daripada saya menanam anggur terbetik daripada keinginan anak saya yang membeli anggur dari Depok. Dia beli 15 pohon, tapi setelah saya rawat berapa bulan mati, sehingga saya kecewa. Saya bilang sama anak saya, nggak usah beli jauh-jauh, beli aja dekat rumah saya, ada yang jual anggur. Belilah saya sebanyak mula-mula 6 tambulan pot. Saya rawat tapi nggak juga berkembang. Saya jadi bingung gimana caranya, ya udah beli mahal-mahal tapi nggak ada perbaikan. Kebetulan anak saya yang bekerja di Freeport itu berangkat umroh haji sama-sama dengan Pak Nandang. Oh, jadi waktu itu sempat ketemu dengan Pak Haji Api? Belum, saya belum. Sesudah anak saya setelah 8 bulan setelah 8 bulan saya bilang sama anak saya, coba nanti kalau berangkat haji namanya ada saung api, tanya-tanya bagaimana kebunnya gitu. Sudah itu dia tanya sama Pak Api,
mau gini-gini ya. Kita berkunjunglah ke kebunnya Api. Dari berkunjung, Pak Nandang berkunjung balik ke kebun saya. Baru tahu bahwa kebun saya itu berpenyakit semua. Dari mulai daun dan batang dan tidak berbuah. Ya anak saya menyerahkan semua. Bagaimana Pak Nandang aja lah supaya ibu saya itu senang. Oke, kata anak saya. Apapun yang ibu yang ibu mau kasih tahu saja sama Pak Nandang. Biar nanti saya yang tackle. Sampai saat ini setelah di 3 bulan ditackle oleh Pak Nandang dan tim dari Api, seluruhnya berbuah banyak banget. Berapa banyak, Mak? Alhamdulillah sekarang berbuah sekitar seluruhnya. Saya udah membungkus kurang lebih 700 kantong. 700 dompolan ya, udah lebih dari 700 dompol. Masih banyak sekali yang belum saya bungkus. Mudah-mudahan kalau seandainya Allah mengizinkan buahnya banyak, mungkin lebih dari 1000 bungkus yang akan saya terapkan. Nah itu akan dipanen mudah-mudahan kalau Desember awal mau diresmikan langsung oleh tim Pak Api dan berikut Menteri Pertanian RI. Rencananya mau panen di sini. Rencananya nanti kita akan panen raya di bulan. Dari Aspai berkeinginan untuk panen raya di sini. Karena di kebun Api kan kebunnya edukasi, jadi kita bukan produksi buah. Buah merupakan kelengkapan dari edukasi. Jadi buahnya paling banyak di tempat ibunda ini. Jadi makanya nanti saya alihkan kalau sesuai rencana Desember ini sudah bisa dipanen begitu. Nah, Oke, jadi rencananya nanti Desember kita baru panen raya untuk diresmikan juga ya, untuk dibuka untuk dan nanti mulai dari saat itu berlaku namanya wisata petik. Baru dibuka untuk umum di bulan Desember berarti ya Pak Haji. Jadi yang mau ke sini nanti bulan Desember itu akan dibuka untuk umum dan bisa memetik langsung di kebun. Begitu ya Bu Haji? Ya. Oke, kita akan langsung lihat-lihat ke kebunnya. Pertama kita lihat dulu nih. Ini lorongnya bagus banget. Kita lihat dan ngobrol di sana. Ini Mas Topa ini setelah saya nyampe di kebun ini. Jadi dibikin tadinya mah hanya kosong aja mah ya. Kemudian kita bikin itu ini kurang lebih kita tanam tanggal 5 bulan Agustus. Tapi sekarang sudah pada berbuah, terutama tanaman ibunda ini yang di depan waktu itu tinggal batang, nggak ada daun sama sekali, jangankan buah. Tapi sekarang itu yang di pot berjejer di sebelah kiri saya itu buahnya sudah banyak. Oke, kita yang tanaman baru sekarang sudah mulai berbunga juga. Alhamdulillah. Jadi sekitar bulan 8 ya Pak Haji kemarin ya, tanggal kita 5 tanam. Bulan 8. Nih, kalau teman-teman nggak percaya coba lihat Pak Haji yang bulan 8 rata-rata ini bulan 8 baru ditanam nih dengan medianya seperti ini teman-teman. Dia ada humus bambu dan sekam bakar ya Pak Haji. Ini contohnya nih tamaki. Nah, yang ini tanggal dari kebun sana tanggal 27, tapi yang ditanam di sininya tanggal ini tanggal 5 ini tanggal 5 bulan 8. Nah. Tapi batangnya sudah cukup besar dan ini dengan jempol saya compare. Walaupun begitu tapi ini sudah siap dibuahkan. Kenapa ini teknaimnya ditaruh di atas? Karena ini bersatu dengan kolam renang. Jadi anak-anak yang kecil terutama SD narik-narik label teknaim ini sehingga kita taruh di atas. Nantinya kita akan tulisi di bawahnya ya. Di sini di tembok ini di table. Oke, kita lanjut ke belakang nih Pak Haji. Ini untuk di lorong ini kebanyakan di bulan 8 ya Pak Haji. Iya, semua rencana bulan 8. Nah, nanti kita juga lihat ke sana. Di sana udah banyak buahnya. Kalau yang di sini ini akan dibuahkan sekitar bulan apa nih Pak Haji yang sebelah sini? Ini yang sudah mulai dipruning. Karena kemarin ini sudah mulai dipruning. Sudah syarat kriteria untuk panen sudah bisa lakukan. Nah, ini juga udah ada yang mau bawa bunga, ini calon bunga baru. Nah, seperti ini. Ini jenis apa nih Pak Haji yang ini? Ini Sangsakerta. Ini Sangsakerta. Nih, Sangsakerta juga ditanam di sini, jangan salah. Sangsakerta, tamaki, jangker yang dijemput orang belum ada di sini sudah ada. Hebat banget nih. Rekomendasi untuk kebun Sangsakerta itu teman-teman. Nah, ini juga ada ninel. Baru semua. Nah, yang di sebelah kolam ikan ini. Di sini ada tambulapot, dia lagi berbunga juga teman-teman. Hanya tinggal batang, alhamdulillah keberkahan menyertai ibu sehingga buahnya saat sekarang cukup lumayan
banyak lah untuk ukuran pot yang nyaris mati gitu. Nah ini buahnya cukup banyak teman-teman. Ini jenis Dickson ya Pak Haji? Ya. Nah ini Dickson spesialnya bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau di Tambulapot cantik banget tuh. Ini ada berapa dompol tuh, lumayan. Ada sekitar 7 dompol. Oh 8 dompol. Dan di sini juga masih ada. Baru kita pruning satu tersier 2 ini. Nah di tiap tersier lumayan nih. Bawa 2 dompol, bahkan ada yang 3 dompol ya Pak Haji. Nah ini contohnya yang Tambulapot juga ada seperti ini. Dia model menara nih. Oke, nah sementara yang ditanam tanggal 5 bulan 8 ini peles buahnya sudah kayak gini. Nah ini peles, genjah juga peles. Kemarin di saya juga lagi berbuah Pak Haji. Jadi peles itu tergolong mudah banget berbuah dan dompolannya super besar. Nih, tuh gede-gede dompolannya. Gede-gede dompolannya. Ini tanpa GA3 nih, teman-teman. Belum pakai GA3. Ini masih alami. Nah, ini Baikonur juga baru itu sudah langsung keluar bunga. Nah, ini ada New Baikonur. Salah satu varietas rekomendasi ya Pak Haji. Iya. Jadi usia 4 bulanan, belum 4 bulan. September 3 bulan. Dan yang ini sudah juga banyak. Sudah mulai banyak berbunga. Oleh Mas Haji sudah banyak dipotesin. Karena biar nanti buahnya serempak gitu. Oke, mantap. Nah, yang ini juga rata-rata potes pucuk dan pruning di usia muda ini rata-rata. Untuk mengejar buahnya supaya banyak nih. Tapi karena kelihatan begitu suburnya, ingin saya jelaskan kepada teman-teman pengangguran bahwa matahari sangat-sangat dominan dalam pertumbuhan anggur. Sangat berpengaruh ini, ya untuk. Iya, sangat berpengaruh sekali. Contohnya ini, seprut tunasnya gemuk-gemuk. Otomatis biasa kalau tunasnya gemuk, kemungkinan membawa dompol besar itu lebih banyak. Sementara di kebun saya kan mataharinya sangat terbatas. Karena jadi ada ini ya Pak Haji. Di sini. Ada terhalang rumah ya mungkin. Iya, maklumlah di komplek. Kalau ini betul. kan terbuka gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lahannya panas, super panas, justru anggur itu butuh panas dan butuh matahari. Jangan takut panas anggur. Iya. Udah jalan-jalan tadi ke sebelah sana ya teman-teman. Di sana adalah tempat lorong anggurnya. Jadi kalau di sini ini lebih ke greenhouse. Nah greenhouse yang menggunakan Tambulapot kebanyakan, dan nanti insya Allah akan ada grounding juga sebelah kirinya ya. Ini sebelah ini, nanti akan sebelah sini dengan sistem teralis. Nah kalau yang ini kan sistemnya para-para semua. Oke, kita akan tanya dulu Bu Haji ini, rencana anggurnya ini dijualnya bakalan seperti apa nih Bu Haji? Boleh tolong dijelaskan? Kalau mengenai buah anggur yang sudah masak nanti, harganya bervariasi dari 100.000 per kilo untuk yang biasa, dan yang Jupiter itu kita jual per tangkai. Ya harganya mungkin disesuaikan dengan jumlah gramnya. Jadi teman-teman semua, untuk harga di sini per 100 gram 10.000, jadi boleh beli 1 tangkai ataupun 2 tangkai ya Bu Haji untuk kedepannya. Iya. Untuk varietas spesial seperti yang ada rasa muskat seperti Jupiter, Tamaki dan yang lainnya itu dijualnya per tangkai ya. Oke, kita akan tanya dulu nih Pak Ade Haji yang selaku yang merawat kebun di sini, itu bagaimana nih sekitar ada berapa dompol sekarang untuk panen perdana di Desember nanti nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dipercaya dari kebun anggur api yang di Ujung Berung untuk mengelola atau merawat kebun ibu di Cigendur ini. Kita perkirakan untuk buah tandan itu satu pohon itu antara sekitar 10 sampai 30. Bahkan ada yang 40 sampai 50 dompol satu pohon itu. Nah, jadi karena di sini kebetulan ada sekitar 160 tanaman, tinggal mengalihkan aja, Om. Jadi 160 tanaman dikali aja berapa dompol nih kita berbuah hari ini gitu. Iya, betul. Jadi kayaknya kita nanti bisa tembus di sekitar 2000 dompol, Om. Wow, luar biasa sekali. Jadi di sini pasti akan banyak sekali buah nih ke depannya gitu. Oke, kira-kira ini ada jenis apa aja nih Pak Ade yang kita tanam di sini nih?
Ya, yaitu kita di sini kesulitan untuk menentukan jenisnya, tapi udah sebagian yang udah teridentifikasi karena dari kematangan buah. Nah, itu di sini itu waktu ibu beli itu banyak yang name tag-nya nggak ada, Om. Jadi kita susah juga ini varian apa, karakternya gimana, membuahkannya. Tapi alhamdulillah semua yang udah berbuah itu sekarang sudah mulai terlihat ya. Terlihat. Kita bisa identifikasi. Varian apa. Oke, lanjut kita akan lihat-lihat buahnya nih ke sebelah sini. Nanti kita juga akan buat sesi review. Di sini kayaknya ini Everest nih Om nih. Nah, ini ada Everest, ini mirip Everest. Di sebelah sini ada Dickson di sini. Ya, nah, ini dari Dickson. Lihat buahnya ada dompolan, ini jelas Dickson ini. Nah, ini Dickson. Dickson itu ciri khasnya dia memang bentuknya berbeda. Bentuknya ya jatuh gitu buahnya. Buahnya dia tidak lonjong tapi lebih meruncing seperti Duboski Pink gitu. Dickson itu. Ada juga di sini itu Akademik itu. Ini akademik ataupun Bosby yang ini ya, karena akademik juga nggak ada. Akademik ya lebih kecil ya. ini lebih kecil akademik, tapi ini masih membesar Pak De ya. Iya betul. Karena dia belum matang sebenarnya teman-teman. Kalau yang ini nggak tahu ini apa ya. Nah, ini masih diidentifikasi ya. Ini. Ya, itu. Karena kalau lihat buahnya ini bisa ke Laura bisa. ya betul. Nah, ini buahnya. Jadi ada yang sudah dibungkus, ada yang belum ya Pak De di sini. Jadi yang kita udah bungkus itu sekitar 700 dompol. Bungkusnya habis, jadi nggak ngira sebanyak ini. Gitu. Tapi ini untuk masih banyak yang belum dibungkus, makanya kita perkirakan ini sekitar 2000 dompolan kayaknya. tapi Pak De ini kayaknya aman ya dari codot happy ataupun codot asli ini. Alhamdulillah. Cara apa musang pun nggak ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberkahi betul dan dijaga betul. Di sini ini ada varian yang fenomenal nih, yang banyak idolakan orang. Variannya cuma kecil-kecil, di sini nanam banyak juga. Nah, ini adalah Jupiter nih. Ya. Kesukaan anak kecil, kesukaan semua kalangan lah kalau Jupiter itu. Ini ada berapa tombol? Ya, ini ada Jupiter. Udah mulai veraset. Ini kayaknya sekitar pertengahan bulan Desember atau Desember awal minggu pertama bisa kita panen. Karena teman-teman Jupiter itu waktu itu sempat saya review juga di kebun saya. Kalau Jupiter itu pas dia berubah variation sampai hitam, itu manisnya luar biasa banget. Tapi kalau belum hitam juga, dia udah manis sebenarnya. Cuman lebih menggigit dan keluar pada saat berinya menjadi hitam. Oke, lanjut Pak De. Boleh ke sebelah mana nih kita jalan-jalan lagi? Berkah sekali nih buah ini. Wah. Tahu kalau ini lebih ke trans. Ini lebih ke trans ya mirip. Karena nggak ada name-tag-nya. Nah ini. Kalau yang ini juga banyak sekali nih. Dompolannya. Nah, ini juga banyak sekali, lumayan. Nggak tahu yang ini mah lebih ke katra kayaknya. Lebih ke katra ya miripnya. Tapi ini tanpa GA3 semua ya rata-rata Pak De. Ya kita kasih satu kali aplikasi. Ada satu kali aplikasi. Brokoli. Nah, ini tanamannya. Dia walaupun tambu lapot tapi dia batangnya udah besar-besar nih. Rata-rata alhamdulillah besar-besar nih di sini. Nah, yang ini lebih ke Angelica ini kayaknya. Ini lebih ke Angelica. Nanti bisa ketahuan ketika kita makan Angelica itu ada ciri khasnya, dia manisnya full dan nggak ada asamnya sama sekali atau harmonis. Lebih ke Angelica, ini lebih ke katra ini. Ini lebih ke katra, yang sebelah sini lebih ke tran. Nah, ini lebih ke tran yang dompolan sebelah sini. Jadi kita kebetulan kan nanamnya jarak pendek. Jadi buahnya campur gini. Nah, boleh ke sini Om. Nah, di belakang juga masih banyak lagi teman-teman. Ini belum yang di blok sana. Nih, ini juga buah. Nah, ini juga masih banyak banget buahnya. Ini malah udah mulai matang. Blok sebelah sini udah mulai matang dan di sini masih ada akademik. Nah, ini anggur yang saya suka selain Sang Sekerta ada Everest. Nih, serupa tapi nggak sama Sang Sekerta ini. Iya nih, yang ini udah mulai matang. Nah, ini yang udah mulai matang. Cuman ya belum sempurna sih. Coba udah manis belum? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak Haji mau nyobain. Kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah manis. Nah, Everest itu mirip tapi nggak sama Sang Sekerta. Dia Walaupun ada keunggulannya bijinya sendiri. masih hijau, Ini bijinya masih hijau. tapi rasanya sudah dapat. Tapi rasanya udah dapat nih. Ya. Kau mau nyicipin? Sambil jalan-jalan teman-teman semua yang mau ke sini, di sini
memang kebunnya masih baru, jadi masih tahap pembangunan juga ya Pak Ade, Bu Haji. Jadi kedepannya akan dibuat jalan ya, betul. Betul, karena di sini kan lingkungannya masih persawahan Om. Jadi kalau misalnya hujan nanti airnya kadang-kadang naik ya Bu ya. Makanya buat fasilitas untuk fasilitasin konsumen nanti di sini kita mau bikin jalan ya Bu ya. Nah, kita bikin jalan biar jalannya konsumen itu lebih enak. Lebih nyantai di sini. Nanti bisa di sini bisa sambil jalan sambil nongkrong pun enak sambil gitu. Petik juga gitu. Oh, mantap Bang. Sambil di kilo juga, jangan lupa bayar. Nah, betul. Oke, lanjut kita ke sebelah sana. Ya, pohon ini Mas mau dijelaskan. Iya, betul. Nah, ini yang sebelah sini ini varietas apa nih, Pak Ade? Ya, Om. Jadi begini nih, di sini sampai di samping tanaman yang udah berbuah ada juga yang nggak berbuah juga, belum berbuah artinya gitu. Nggak tahu ini variannya apa. Kita juga nggak tahu karakternya tanaman nanti gimana. Kita kemarin tuh kita perlakukan sama, perawatan sama, pruning juga sama. Ternyata masih ada yang beberapa varian yang tanaman yang belum bisa kita buahkan. Nah, ini Pak Ade Haji ceritanya gimana nih varian yang ini nih? Sejarahnya itu datang ke sini tuh awal mulanya seperti apa nih? Kalau awal mulanya begini Om, saya datang ke sini itu tanaman emang sudah ada yang iya udah ada, cuman kita nggak bisa mengidentifikasikan tanaman. Ini varian apa karena name tag-nya nggak tahu di mana. Oke, lanjut sebelah sini. Ya, ini juga seperti yang di blok sana. Kita juga di sini tanam ada ini juga Jupiter kayaknya ya. Nah, ini Jupiter. Kecil-kecil di sini juga ada. Yang di sini kayaknya kalau menurut kita Tran, ya Tran, Jupiter, Katra, terus Gosby, Akademik. Itu yang udah Everest, yang teridentifikasi ya, betul. Yang kelihatannya itu dan banyak. Ini buah pertama. Ini buah pertama di sini karena masih sangat baru ya kebunnya di sini. Belum setahun, tapi luar biasa dompolannya udah lebih dari 700 nih. Lebih Om kalau 700, soalnya lebih kita ya. Bungkus yang kita bungkus itu udah jumlahnya 700. Total di sini ada berapa tanaman Pak De? 160. 160 semua. Ya, ini yang di blok sini. Nanti kita kalau yang di blok sana sekitar 46 tanaman. Blok sana beda ya, lagi. Di lorong itu dan kemarin itu udah mulai hari pertama kita pupuk untuk dibuahkan. Nantinya kita berharap di bulan puasa sampai Idul Fitri itu konsumen juga bisa ke sini masih bisa memetik anggur, cuman di daerah sana yang di lorong anggur. Jadi tidak sekaligus habis. Setelah ini ada ini. Bahkan saya bilang tadi dengan Ibunda, kalau yang sini nanti di pruningnya berikutnya selesai buah ini, pruning total, yang sana sistem potes. Sehingga ada dua yang buahnya senantiasa ada di kebun ini. Betul, jadi satu senantiasa yang sana, satu yang serempak. Gitu. Continue ya buahnya iya, Pak Haji. Karena wisata petik, kalau buahnya nggak ada, apa yang mau dipetik kan? Betul. Nah di sini juga ada strawberry, jadi ini kedepannya mau diperbanyak juga Pak De? Iya betul. Ini kebetulan kemarin juga strawberry. Jadi saya kesini tuh datang selain anggur yang kita ada sawi dulu di bawah. Ini tanam sawi di bawah. Jadi dulu itu sempat campur juga sama sayuran ya. Terus saya anjurkan, sarankan untuk diangkat termasuk bawang segala. Saya bilang biar fokus pada anggur. Betul. Nanti jadi kita harus kebun biar konsentrasinya fokus nih. Gitu. Untuk stroberinya nih kita bincang-bincang ya. Ada berapa jenis nih ya kalau untuk strawberry? Strawberry kebetulan kan kita kalau misalnya ya sekarang udah mulai ada sih California, terus mencir, terus apa namanya? Banyak sebenarnya variannya, cuman karena juga sama ibu juga belinya di pasar gitu karena nggak ada name tag-nya gitu. Tapi yang udah teridentifikasi ada jenis mencir, ada itu tadi California. Dan santong juga ada di situ, kelihatan santong gitu. Dan macam-macam kayaknya, cuman nggak tahu variannya. Ini ada namanya Dixon. Nah, ya kalau ini juga kebetulan juga nggak semuanya nggak ada Om. Ini ada juga nih. Tapi yang ini ada ya, jadi. Ya, ini DX 211 bulan 11. Di sini juga udah di. Ini berarti belinya di pot. Belinya di pot. Karena ada yang di pot, ada yang di polybag. Ini Jupiter tanggal 1/11. Ya, ini juga tapi juga. Ibu nanam di sini Desember 2021. Desember 2021 baru mulai tanam. 2021 bukan 2001. Iya 2021 baru mulai tanam Bu Haji ini, dan itu masih banyak yang belum teridentifikasi ya.
kieu nempel-nempel pokoknya. Yang penting nanam aja dulu ya Bu. Padahal di anggur itu setiap pengunjung nanya ini jenis apa, kapan nanamnya. Jadi beda kalau nanya ke orang, kan nggak pernah lahir tahun berapa, jarang, apalagi perempuan ya. Umur berapa? Bunda ya nggak pernah ditanya, tapi anggur pasti ditanya jenisnya, terus kapan ditanam. Nah, Betul. Kita juga pasti ngasih tahu juga dengan konsumen kalau ini nih anggur akademik, ini anggur Dickson, jadi konsumen juga suatu pembelajaran juga buat konsumen kita Pak ya, Ya, nantinya biar supaya tahu rasanya, biar beda. tahu ya rasa Karena- dan nama. Iya, 60 jenis, 60 rasa. Itulah anggur. Nah, Jadi itulah keajaiban dari spesial anggur itu teman-teman. Jadi Ya. di tiap buah itu berbeda Berbeda rasanya. rasa. Itu yang bikin Tesnya menarik. itu kata orang ngasih, tesnya yang berbeda-beda. Jadi macam-macam, ada yang rasanya muskat, rasa buah lain ada di dalam buah anggur, itulah Nah, uniknya. kayak tamaki kan itu rasanya kayak buah mangga. Betul. Nah. Dia muskatnya tajam ya Pak Haji. Oke, nanti kita akan bahas tentang review buahnya. Tadi pengenalan kebun. Jadi yang teman-teman yang mau ke sini boleh langsung ke sini. Alamatnya ada di Pertengahan Desember. pertengahan Desember. Boleh icip-icip ke sini. Untuk sekarang belum dibuka dulu Karena belum matang. karena belum matang juga nih. Nah, jadi teman-teman yang mau ke sini boleh banget. Alamatnya di Cigentur, kolam renang, Jadi pas kalau kolam renangnya. melalui Cicalengka kilometer 5 ini. Dari, Kilometer 5 Cicalengka arah ke Majalaya. arah ke Majalaya. Kalau Tapi dari dari Sapan nanti ke jalan Poros baru itu, kemudian langsung menuju arah ke Cijapati. Ya, satu lagi. Di sini Boleh. juga ada mapnya juga, Pak. Iya. Jadi kita kalau mau ngetik kolam renang Bakung Cigentur di situ udah ada. Nah, Mapnya jadi di bakalan sini, alamatnya di sini. mudah banget Ya, lah. betul. Jadi teman-teman yang mau ke sini nggak bakalan nyasar lah. Karena ini pas banget di pinggir jalan dan kebunnya ada di belakang kolam renang. Terus kalau keluarga bawa anak-anak bisa berenang karena di sini ada 5 kolam renang. Yang pertama untuk anak-anak, yang untuk anak kecil, anak SD, SMP, kemudian untuk dewasa. Jadi satu langkah bisa menikmati 3 pemandangan, kolam renang, kemudian stroberi, dan yang sangat kita banggakan di sini adalah kebun anggur Bakung Cigentur. Nah, selain itu lokasinya di sini juga masih asri, jadi belakangnya masih sawah, jadi masih enak pemandangan juga ya Pak Haji. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nyimak sampai beres. Jadi tunggu apa lagi yang belum nanam, jangan lupa tanam supaya nggak ketinggalan untuk panen buahnya tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.